Manager CBDC Binus University, Bapak Dr. Frederikus Fios. Untuk tema webinar pada sore hari ini, kita mengangkat tema agama lingkungan dalam perspektif Hendrik Skolimowski. Baik, saya perkenalkan, saya Nisa, izin untuk membuka diskusi pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Fios, selamat datang kepada Pak Budi Munawar Rahman, dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Isu kesalahan cara pandang merupakan sebab yang paling fundamental dari krisis bencana lingkungan yang terjadi pada sekarang ini. Khususnya apa yang terjadi di lingkungan kita sekarang ini tak lepas dari aktivitas atau kinerja manusia yang memang kurang memperhatikan alam. Dalam hal ini manusia memiliki kewajiban moral bukan hanya bertanggung jawab terhadap manusia individu satu dan individu lainnya, tetapi di sini manusia juga harus bertanggung jawab dengan alam dan lingkungannya. Kesalahan pola pikir ini terhadap dalam mengelola alam dan mengelola lingkungan turut menjadi keresahan salah satu filsuf yang terkenal dengan ekofilosofinya, yaitu Hendrik Skolimowski. Untuk lebih dalam dan lebih jauh bagaimana perspektif Hendrik Skolimowski dalam melihat agama dan lingkungan ini, mari kita dengarkan narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Bapak Budi Munawar Rahman dan Bapak Fios untuk menyampaikan sedikit banyak terkait pemikiran dari Hendrik Skolimowski tentang agama dan alam. Untuk pertama, saya persilahkan narasumber kepada Bapak Fios Frederick. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Nisa. Selamat sore Pak Budi dan teman-teman. Selamat sore. Ya Pak, ketemu lagi Pak. Saya izin untuk share file saya ya. Mudah-mudahan bisa di sudah bisa dilihat teman-teman. Bisa. Bisa, Pak. Ya baik, ini tema yang saya akan membahas Skolimowski ya. Ini kebetulan juga tokoh yang saya tulis dalam disertasi doktoral saya mau bagi pemikirannya. Humanisme ekologis. Baik, ini satu karya yang memang sudah saya terbitkan berkaitan dengan pemikiran Skolimowski. Bukunya baru terbit tahun 2019 ya, tentang filsafat ekologis itu sendiri. Ini outline yang saya tawarkan pada kesempatan ini, sedikit pengantar, latar belakang, titik tolak, lalu masuk ke pemikiran Skolimowski, lalu terakhir penutup. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat ada fakta empiris alami yang kita temukan, ya, ada bencana tsunami, ada banjir, ada tanah longsor, ada perubahan iklim, ada pemanasan global, masalah sampah, krisis air, punahnya keanekaragaman hayati, penambangan liar, wabah COVID-19 termasuk sekarang menjadi kegelisahan umat manusia saat ini, dan juga berbagai kenyataan lain yang menggelisahkan manusia dan makhluk lain di bumi. Dalam kondisi ini kita merasa bahwa sepertinya masa depan makhluk hidup, termasuk kita umat manusia sendiri, merasa terancam dengan hal ini. Juga di aspek yang lain ada orientasi dari pihak manusia untuk mengejar kemajuan ekonomi, lalu juga pengagungan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai primadona di satu sisi. Lalu dalam kondisi ini apa yang harus dilakukan? Pertanyaan retoris untuk kita adalah aspek apa yang diabaikan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana bertanggung jawab, apakah itu masih mungkin, lalu bagaimana relasi ideal manusia dengan alam itu harus dibangun. Nah, suatu refleksi filosofis ekologis perlu dikembangkan untuk menemukan format baru sebagai sebuah paradigma untuk memecahkan problem interaksi manusia dengan alam.
Disinilah kita bertemu dengan pemikiran ekologi. Kata ekologi sendiri merupakan suatu kajian yang mempelajari interaksi makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan makhluk hidup lain, baik faktor biotik maupun abiotik, dalam sebuah ekosistem ada bersama. Kajian filsafat berperspektif ekologi alam, dia menjadi penting, relevan, dan aktual. Oleh karena itu, saya berterima kasih karena sore hari ini kita bisa berkumpul di sini melalui webinar ini untuk bisa membahas isu ini juga, dengan fokus untuk mengambil inspirasi dari pemikiran Skolimowski dengan ekofilosofinya yang bisa menjadi alternatif untuk kita elaborasi dan dalami bersama pada kesempatan ini. Dalam diskursus sejarah filsafat alam, memang kalau bicara tentang alam sudah banyak filsuf yang mengembangkan pemikiran tentang alam, ya, sejak zaman praklasik, klasik maupun sekarang, untuk mencari arke atau dasar dan asas pertama dari realitas alam semesta. Beberapa nama bisa dilihat di sini, ada Thales, Anaximandros, Anaximenes, Heraklitus, Spinoza, Arrhenius dengan konsep ekosofi, Aldo Leopold dengan konsep plan ethics-nya. Juga ada filsuf Jepang Tanabe Hajime, ya, dari Kyoto School dengan filsafat Sanedo Toshite no Tetsugaku. Nah, filosofi hermeneutics yang membuka harapan akan pandangan sintes antara diri, self, dengan realitas empirik sebagai sebuah kenyataan objektif, sebagai dua anasir yang tidak terpisahkan. Jadi memang sudah cukup banyak filsuf yang membahas tentang alam semesta, ya, dan juga lingkungan ini. Tidak ketinggalan juga tentunya adalah tradisi etnis, budaya, dan spiritual agama-agama dalam umat manusia juga sudah turut membuka jalan diskursus seputar filsafat alam ini. Ada tradisi China, ada Jepang, ada India, Jainisme, Buddhisme, Yunani klasik, ya, Yudaisme, dunia Kristiani, dan juga Islam, hingga filsafat modern awal sampai akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bahkan sekarang kita telah memasuki abad ke-21, telah menunjukkan semangat kepedulian pada isu lingkungan. Sementara wacana etika atau filsafat moral lingkungan kontemporer tampak dalam teori-teori seperti metaetika, etika normatif, etika tanah, land ethics, deep ekologi, ekofeminisme, dan turunannya, ya. Jadi memang sangat luas pemikirannya ini. Nah, selain tradisi-tradisi tadi, muncul satu nama yang memang menjadi fokus kita pada sore hari ini, Skolimowski, yang membidik dimensi rasionalitas ekologis dalam pusat filsafatnya, bahwa manusia perlu mengarahkan perhatiannya pada pilihan rasional untuk mengutamakan kebaikan alam kalau mau mengikhtiarkan keselamatan planet bumi ini dari kehancurannya. Nah, filsafat ekologi penting dalam mengajarkan nilai biosentris dan ekosentris, di mana manusia dilihat sebagai bagian dari alam, bukan di atas atau melawannya. Pada bagian itu, bagian pengantar, titik tolak, dan latar belakang, ya. Sekarang coba saya langsung masuk kepada pembahasan tentang humanisme ekologis Skolimowski. Sepintas, Skolimowski, filsuf kelahiran Polandia, Eropa Timur, telah merintis arah filsafat baru yang berparadigma ekologis. Dia sudah cukup banyak menulis buku dan juga ratusan artikel berisikan pandangan-pandangan tentang filsafat ekologi yang dikenal dengan konsep ekofilosofi. Beberapa judul yang memang cukup penting dalam membangun filsafatnya seperti Living Philosophy, Ecophilosophy as a Tree of Life, The World as Sanctuary, lalu ekofilosofi, Designing New Tactics for Living, dan lain-lain. Ada beberapa judul lagi yang sebenarnya penting dalam tema ini. Yang mendirikan Departemen Filsafat Ekologi di Polandia tahun 93, lalu dia mendirikan Ecophilosophy Center di Michigan University, United States tahun 81. Juga pernah anggota Dewan Presiden bagian lingkungan di Polandia, lalu menerima banyak penghargaan internasional sebagai apresiasi atas usahanya melestarikan lingkungan melalui pemikiran-pemikirannya. Dalam filsafatnya, dia menguraikan secara kritis rasional problematika seputar hubungan antara manusia dan alam. Dia menuding filsafat atomistik, warisan masa lalu, mulai dari filsafat atomistik Newton, positivisme abad ke-19, hingga empirisme logis abad 20 telah membuat dikotomi antara pengetahuan dan nilai.
Logika dikontraskan dengan etika. Pandangan atas dunia fisik sebagai realitas empiris teguh di atas pendirian yang memisahkan nilai-nilai dari pengetahuan. Pengetahuan akan benda fisik lebih superior atau dominan daripada nilai-nilai yang bersifat inferior. Ya, jadi ini kritik Solimowski terhadap kenyataan ini. Jadi warisan masa lalu sebenarnya telah memberikan andil yang besar pada munculnya masalah hubungan disharmoni antara manusia dengan realitas alam itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh pengantar dalam yang disampaikan Nisa tadi ya. Oke, sekarang masuk ke Skolimowski, dia menyebut dirinya sebagai filsuf terang. Ini juga disampaikan oleh beberapa filsuf yang mendalami pemikirannya. Ini sebenarnya Solimowski meninggal tahun 2018. Sebelumnya memang saya sempat melakukan korespondensi dengan Skolimowski dalam beberapa emailnya kepada saya. Ya, Solimowski menegaskan posisinya bahwa konsep pemikirannya tentang terang atau light harus dipahami dalam konsep teologis dan bukan konsep fisika. Maka sebenarnya pandangan filsafatnya bernuansa metafisika sebenarnya, pandangan filsafatnya Solimowski ini. Dia menegaskan, penegasan Solimowski ini menjadi informasi penting, memahami filsafatnya dan berguna untuk merenungkan konsep alam semesta ini pertama-tama sebagai terang spiritual atau energi rohani yang menggerakkan evolusi kehidupan dan semesta. Jadi ini adalah kata kunci yang penting sekali ya, alam sebagai terang spiritual atau energi rohani yang menggerakkan evolusi alam semesta. Terang adalah awal dan pada awalnya adalah terang. Light is Genesis and Genesis is light, kata Skolimowski. Virsing, seorang profesor ekologi berkebangsaan India, ini pernah saya juga melakukan korespondensi dengan Profesor Singh, dia di Departemen Agriculture India, menyebut Skolimowski sebagai manusia terang sekaligus filsuf terang. Karena itu filsafat Solimowski merupakan juga suatu filsafat terang, the philosophy of light. Menurut Solimowski, terang merupakan sumber dari kehidupan dalam alam. Terang sumber bagi dinamika keyakinan spiritual dan kehidupan religiositas. Terang adalah asal-usul segala sesuatu yang ada. Kosmos merupakan suatu realitas fotosfer, yakni rumah dari terang itu sendiri, home of light. Jadi kosmos itu adalah home of light, rumah terang. Dia menggunakan istilah itu. Jadi terang itu adalah awal kehidupan sekaligus akhir dari kehidupan itu sendiri. Titik alfa sekaligus titik omega, segala kehidupan di dalam evolusi alam semesta ini. Konsep terang Solimowski berparadigma teologis metafisik daripada fisika. Terang menciptakan segala sesuatu ada, membaharui segala sesuatu, mengembangkan segala sesuatu dari tingkat individual hingga realitas kosmos secara keseluruhan. Segala sesuatu adalah terang dan terang menyanyikan madah kemuliaan dan keajaiban dari kreativitas itu sendiri. Segala entitas ada mengarahkan diri kepada terang itu. Segala nilai berawal dan berakhir dalam terang itu sendiri. Jika kita mengikuti terang itu, maka terang itu adalah prinsip pertama yang merekonstruksi realitas dunia dan diri kita sebagai manusia, agar segala sesuatu entitas ada dapat berada bersama-sama dalam harmoni yang lestari, kedamaian, kebebasan, dan menerima martabat keilahian yang sempurna. Jadi ini tentang filsafat terang itu sendiri. Konsep terang Solimowski mirip dengan pemikiran Aristoteles. Kalau saya membuat perbandingan, pemikiran Solimowski ini mirip dengan pemikiran Aristoteles tentang jiwa atau psyche dalam buku De Anima. Ada buku De Anima 1 dan ada buku De Anima 2. Aristoteles mengatakan materi tidak bisa ada sendiri, entah dalam bentuk A ataupun bentuk B, C, dan seterusnya. Ada sesuatu yang lain di luar materi yang menyebabkan adanya materi itu dalam realitas. Ada sesuatu yang aktif atau bergerak, bergiat untuk menghadirkan eksistensi materi itu ke dalam kenyataan empirik. Sesuatu itu merupakan potensi yang menghadirkan segala realitas ada di dalam semesta. Ya, jadi memang ini coba saya telusuri ke belakang karena saya waktu menelusuri pemikiran Solimowski coba untuk melihat bagaimana filsuf sebelumnya membahas itu dan
saya menemukan dalam tokoh Aristoteles ini. Pemikiran Solimowski sebenarnya itu adalah sebuah kritik terhadap paradigma atomisme logis yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya ya. Jadi atomisme mekanistik. Perspektif Solimowski terletak pada pandangannya terhadap paradigma atomisme logis yang memisahkan pengetahuan dari nilai-nilai intrinsik manusia. Pemisahan pengetahuan dan nilai menciptakan kondisi ambivalensi, ya, atau katastrofa, atau petaka, dan seterusnya. Dari sisi positif, pemisahan antara pengetahuan dan nilai membawa implikasi praktis nyata pada berkembangnya spesialisasi berbagai bidang ilmu pengetahuan modern. Namun dari sisi negatifnya, atomisme logis mempersepsikan alam hanyalah sebagai sebuah mesin mekanistik saja. Nilai-nilai intrinsik alam dieliminasi oleh pandangan instrumental mekanistik. Jadi ini istilahnya ambivalensi dari pemisahan antara wilayah pengetahuan dan nilai. Paradigma ini sangat membahayakan tentu untuk alam semesta atau lingkungan karena nilai-nilai intrinsik diabaikan dan digantikan dengan paradigma mekanistik instrumental dalam mempersepsikan realitas. Ya. Ketika alam semesta dibayangkan hanya sebagai sebuah pabrik mekanistik, maka alam hanya dipersepsikan sebagai objek-objek fisik material saja. Kemajuan material dan ukuran-ukuran kuantitatif lebih penting daripada nilai-nilai kualitatif. Kegembiraan terutama materialistik dilengkapi dengan skala kuantitatif karena tidak ada kriteria nilai intrinsik yang diterima. Nilai instrumen cenderung universal dan dianggap sebagai kriteria terakhir segala nilai. Konsekuensi logis dari pemisahan antara pengetahuan dan nilai intrinsik ini menurut Solimowski akan terjadi dua proses penting, yakni eksploitasi besar-besaran dunia fisik di satu sisi, dan di sisi yang lain musnahnya nilai-nilai intrinsik itu sendiri. Ya, jadi ini konsekuensi dari pemisahan antara logika dan etika atau pengetahuan dan nilai itu akan terjadi dua proses yang penting, yaitu eksploitasi terhadap dunia fisik di satu sisi dan sisi yang lainnya itu pemusnahan terhadap nilai-nilai intrinsik dalam diri manusia yang sebenarnya relevan dan penting untuk bisa memelihara lingkungan. Tradisi atomistik logis berpengaruh besar terhadap cakrawala intelektual kita, menjadi ortodoksi intelektual kita, tradisi yang diprogramkan ke dalam cara-cara berpikir kita dan cara mengevaluasi dan menilai realitas kita, tradisi yang membawa kekosongan nilai ke dalam masyarakat kita, ke universitas kita, dan juga ke dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial kita. Jadi ini luar biasa ya pengaruh cara berpikir atomistik logis ini. Lalu yang berikut, pandangannya tentang manusia, dia si Solimowski ini mengkonsepkan manusia yang menarik bahwa dia mengatakan hakikat dasar manusia dalam alam pada tempat pertama dan terutama adalah pribadi spiritual, a spiritual being. Jadi manusia itu dipersepsikan sebagai a spiritual being, sebuah makhluk rohani atau sosok makhluk spiritual. Manusia adalah pribadi yang memiliki kepekaan akan dirinya sendiri, pribadi yang transenden dan pribadi yang potensial untuk meraih kesempurnaan dalam pesiarannya dalam alam. Kesadaran ini menjadi jalan yang membawa manusia untuk mengawal evolusi kosmos dan membuat manusia semakin manusiawi dan semakin menjadi pribadi yang lebih spiritual dalam menghayati eksistensi dirinya di dalam alam. Jadi ini memang luar biasa sekali ya pandangan tentang manusia sebagai makhluk spiritual. Manusia adalah bagian dari alam dan memiliki satu kesatuan tidak terpisahkan dengan alam. Ini posisi manusia dalam alam, dan oleh karena itu harus bertanggung jawab untuk menjaga evolusi alam agar berlangsung terus. Hakikat utama manusia dalam alam yakni menjadikan diri kita semakin manusiawi dan semakin spiritual. Solimowski menekankan esensi spiritualitas manusia sebagai makhluk rohani dalam posisinya dalam alam semesta. Karena manusia memiliki kepekaan diri atau self-sensitifying, ya, dia menggunakan istilah ini. Evolusi alam bisa diartikulasikan, pikiran manusia bisa diciptakan, ruang lingkup kemanusiaan kita tergambarkan, materi mampu ditransformasikan menjadi roh, semangat dan kehidupan. Nah, ini luar biasa. Jadi dengan kemampuan spiritualitas itu akan membuka berbagai hal ya yang bisa dikembangkan oleh manusia. Sensitivitas mengarahkan manusia memasuki dunia spiritual. Juga di dalamnya
melaju dalam akselerasi untuk semakin berkembang, menyempurnakan diri melalui pencarian kualitas makna eksistensial manusia di dalam alam. Jadi hakikat manusia menurut Solimowski adalah pribadi yang memiliki kepekaan akan dirinya, pribadi yang spiritual, pribadi yang memiliki kemampuan transendental dalam alam dan bersama dengan alam itu sendiri. Nah, ini sensitivitas itu. Dimensi-dimensi pikiran manusia atau dimensi-dimensi manusia itu ada beberapa hal, ada pikiran, ada simbolik, ada sensitivitas dan kesadaran, lalu ada spiritual, religius, kebebasan dan tanggung jawab. Nah, kalau kita lihat misalnya tentang pemikiran tentang manusia sendiri, tentang otak, khususnya misalnya nomor 1 ada anak panah ini, ada otak level 1, pikiran yang bersifat diskursif, ini di tengah. Lalu yang 2 ini yang lingkaran ini yang seperti telur ini disebut sum total perluasan realitas, sedangkan nomor 3 yang luar besar ini adalah realitas itu sendiri. Jadi ada pikiran diskursif ini dalam diri kita, juga ini, dan realitas. Uraiannya bagaimana? Jadi dalam bukunya The Participatory Mind, ya, ada 3 bagian pikiran yang dimiliki oleh manusia. Pikiran 1 atau mind 1 adalah bagian dalam sempit sensitif yang merupakan pikiran abstrak, koordinatif, dan mampu mengintegrasikan indera-indera kita yang lain. Ya, jadi yang gambar yang pikiran yang diskursif ini, yang di tengah ini. Sedangkan pikiran 2 ya adalah sum total yang terletak di dalam setiap spesies manusia. Ya, ini yang kedua juga dalam. Lalu mind 3 atau pikiran 3 itu adalah realitas, adalah sum total interaksi kita dengan dunia luar yang dibayangkan dan diartikulasikan oleh pikiran 1 dan pikiran 2. Ya, jadi dikatakan realitas itu mempertemukan mind 1 dan mind 2. Ketiga bagian pikiran 1, 2, 3 direpresentasikan oleh satu ruang konsentris yang membatasi pikiran yang satu dengan pikiran yang lain. Kendati pun dalam gambar ditunjukkan pemisahan itu, namun dalam faktanya ketiga bagian pikiran ini bersifat simetris, saling memuat satu sama lain. Jadi berhubungan, ya bertindih tepat, saling memuat, kohesif, dan saling melekat satu sama lain. Pikiran 1 terpolakan sebagai pikiran yang lebih suka melakukan perhitungan, abstraksi, dan kalkulasi keilmuan. Pikiran 1 berhubungan erat dengan neokorteks. Pikiran 2 adalah subtotal dari semua sensitivitas yang secara evolutif berkembang dalam diri manusia. Melalui sensitivitas, kita hidup, kita merasa, bisa melihat dan berintuisi, mampu mencintai sesuatu, membuat puisi, menari, termasuk mampu melakukan justifikasi moral, peka terhadap seni, merasa empati, dan sebagainya. Pikiran 1 dan 2 tidak terpisahkan satu sama lain, namun merupakan bagian-bagian satu di dalam yang lain. Ya. Pikiran 1 tersituasikan oleh pikiran 2 dan secara lengkap dikelilingi olehnya. Pikiran 1 diasumsikan sebagai bentuk kristalisasi dari pikiran 2 sebagai neokorteks yang meluas dan disaring secara khusus dari otak reptil yang ada pada manusia. Manusia menurut Solimowski seharusnya menggunakan pikirannya bukan terutama untuk memproduksi pengetahuan baru, melainkan untuk mendapatkan pencerahan atau kebijaksanaan hidup. Ini artinya kita menggunakan pikiran untuk menghasilkan makna atau meaning. Jadi manusia seharusnya menggunakan pikirannya sebagai instrumen atau sarana untuk menyempurnakan dirinya dalam realitas. Menurut Solimowski, simbol mengkristalisasikan makna-makna hakiki. Solimowski mengagumi permainan seni simbolik dalam agama-agama Buddha, Hindu, dan Kristiani. Ya, kebetulan buku-buku yang saya baca dia kebanyakan itu memainkan simbolisme Buddha, Hindu, dan Kristiani dalam bukunya. Lalu simbolisme agama Buddha yang disimbolkan dengan bunga lotus menandakan adanya keyakinan akan nilai perdamaian abadi dalam alam semesta. Simbol tarian Shiva dalam agama Hindu menunjukkan nilai transformatif abadi dari realitas alam, sedangkan simbol penyaliban Yesus Kristus di Golgota sebagai simbol penderitaan dalam dinamika alam semesta dan kehidupan. Ini coba dia mulai masuk ke dalam agama-agama, dan ini adalah gambar-gambar yang ada dalam bukunya yang kira-kira menunjukkan simbolisme agama-agama itu ya. Pandangan Solimowski menunjukkan makna hakiki bahwa karakter dasar manusia yakni bersifat spiritual rohani ya. Nah, spiritualisme merupakan suatu sikap independen otonom
dalam mengembangkan spiritualitas diri, sedangkan agama menurutnya adalah membatasi pengembangan spiritualitas melalui institusionalisasi aturan-aturan yang bersifat ortodoks dan kaku. Ya. Jadi menurut dia spiritualisme itu lebih bersifat cair, terbuka, dan dinamis. Menurut Solimowski, setiap agama mengembangkan salah satu aspek dari spiritualitas pribadi manusia. Setiap agama mengekspresikan dimensi spiritual itu dengan cara-cara dan bentuk-bentuk berbeda, khas, dan unik. Ekspresi spiritualitas itu dihayati secara pribadi dengan mengeksplorasi intuisi dan jiwa manusia masing-masing individu. Ya, dalam eksplorasi jiwa itu manusia mampu mencapai kesatuan yang ultim tanpa kata, seperti yang disebut ekstasi spiritual. Ya, ada ekstasi spiritual, semacam manusia tercerap secara mental, merasa terpesona hilangnya kontrol atas kehendak dan kemampuan untuk menangani persepsi indrawi. Kondisi ini yang disebut kondisi penyatuan kesatuan dengan realitas tertinggi, transenden, dan adikodrati itu. Solimowski mengakui dimensi manusia sebagai makhluk religius yang mengakui substansi tertinggi dalam kehidupan. Ia menyebut praktek spiritual religius agama-agama tradisional sudah sejak dulu menunjukkan penghormatan terhadap hal-hal yang bersifat metafisik atau transfisik. Melalui praktek ritual dan artikulasi religius yang terekspresikan, penganut agama tradisional mengungkapkan sikap etisnya berhadapan dengan wujud tertinggi yang jauh melampaui realitas dunia material yang kelihatan. Jadi penganut agama-agama tradisional melalui praktek agama yang ditunjukkan sudah menyediakan suatu struktur rohani, religius, dan etis yang menopang eksistensi dan keberlanjutan kehidupan alam semesta ini. Jadi artinya posisi agama sebenarnya didukung ya, dalam artian bisa menyiapkan sebuah struktur rohani yang religius dalam menopang keberlanjutan alam semesta. Pandangan tentang ekologi atau kosmos, menurutnya ekologi itu dewasa ini telah menjadi sebuah hal yang lebih daripada sebuah sekedar ideologi, karena ekologi tersusun sebagai suatu perspektif yang meliputi segala isu kehidupan. Ia mengambil peran sebagai suatu agama baru dengan munculnya pemikiran ekologi sebagai usaha menyelamatkan pemikiran religius yang dikatakan pemikiran-pemikiran religius tadi ada kaku, ortodoks, dan sebagainya. Maka dibutuhkan suatu semangat atau kegairahan religius untuk menyatukan energi-energi kita dan keinginan-keinginan menakjubkan demi menyelamatkan bumi dan diri kita sendiri dalam proses. Solimowski memiliki pandangan yang unik tentang ekologi. Ia mempersepsikan kesatuan segala unsur yang terdapat dalam fenomena alam atau realitas kosmos. Ekologi dilihat sebagai kesatuan tunggal, kumparan jejaring kebersamaan dari keseluruhan planet dan segala sesuatunya termasuk manusia. Nah, filsafat ekologi adalah suatu pernyataan kembali rasionalitas pandangan akan kesatuan dunia di dalam alam, di mana kosmos dan manusia berada pada satu struktur yang sama. Saya kira ini pusat filsafat ekofilosofinya. Jadi untuk menyatukan kembali rasionalitas pandangan akan kesatuan dunia, ya di mana alam dan manusia berada pada satu struktur yang sama. Pandangan ini tampak memiliki suatu paradigma yang kontradiktoris dengan paradigma filsafat barat tradisional yang melihat pemisahan antara alam dan manusia sebagai bagian-bagian yang terpisahkan. Jadi dengan mengembangkan cara berfilsafat ekologi seperti ini, bukan berarti Solimowski mau membuang aspek-aspek positif dari tradisi filsafat barat tradisional, melainkan ia berupaya untuk mentransendensikan efek-efek timpang yang dihasilkan oleh rasionalitas mekanistik. Menurut Solimowski, konsep filosofis ini bukan soal irasional atau anti-irasional. Upaya filosofis yang dilakukannya hanyalah suatu langkah atau cara untuk mengembangkan suatu rasionalitas alternatif yang disebutnya dengan istilah rasionalitas ekologis. Ini adalah gambar diagram karakteristik dari filsafat ekologi. Jadi filsafat ekologi itu mengutamakan nilai kebijaksanaan, sadar secara ekologis, ya. Ada aspek ekonomis diperhatikan juga, tapi lebih memperhatikan ekonomi kualitas yang tidak merusak lingkungan. Ada sadar secara politis, prihatin secara sosial, menyuarakan tanggung jawab individu, berkaitan dengan hal transfisik, memperhatikan kesehatan, berorientasi kehidupan, ya hidup secara spiritual dan berkomitmen. Jadi ini karakteristik dari lingkaran filsafat ekologi itu sendiri yang tentu menjadi kata-kata kunci yang kira-kira bisa melukiskan filsafat ekologi itu.
Lalu di sisi yang lain kita lihat ada potongan analisis beda antara filsafat atomis dengan filsafat ekologis itu. Jadi kalau di sebelah kiri itu adalah filsafat logis atomistik, yang sebelah kanan itu adalah semuanya berkaitan dengan bahwa filsafat atomisme logis itu dia kontradiktoris dengan yang filsafat ekologi yang di gambar ini. Jadi yang ini dia melawan yang di sini. Jadi ada mati secara spiritual, objektif, tidak terlibat, orientasi pada bahasa, tidak peduli kesehatan, dia anti transfisik, bisu terhadap tanggung jawab individu, ya, anti sosial, tidak sadar secara politis, mengutamakan ekonomi material, lupa secara ekologis dan mengejar informasi. Jadi ini kontras antara filsafat atomisme logis dengan yang karakteristik dari filsafat ekologis yang dia gunakan untuk mengkritik paradigma atomisme logis itu, ya. Nah, karena alam diciptakan oleh Tuhan, ya ini yang salah satu keyakinan dia juga, alam diciptakan oleh Tuhan, maka alam memiliki kualitas kekudusan dalam dirinya sendiri. Alam menurut Solimowski digambarkan sebagai suatu realitas yang kudus atau suci. Kekudusan alam itu sendiri sudah dipersepsikan atau diekspresikan oleh agama-agama dan praktek spiritual manusia yang menunjukkan dimensi psikis manusia akan pengakuan adanya Tuhan yang menciptakan segala entitas ada dalam alam. Solimowski menyebut bentuk-bentuk spiritual yang menggambarkan pengakuan manusia akan Tuhan sebagai pencipta alam itu antara lain spiritualitas Buddha, Kristiani, Konghucu, Hindu, Islam, Yudaisme, Taoisme, dan seterusnya. Semua jenis spiritualitas ini menurutnya itu sama-sama berjuang, berupaya, yet all trying to touch the heavens. Semuanya berjuang untuk mencapai surga, paradise, nibbana, nirwana, dan seterusnya. Ini dalam bukunya Sacred Place to Dwell. Nah, ini perbandingan antara nilai religius, nilai iptek, dan nilai ekologis. Kalau nilai religius itu fokus pada ritual ibadat, kepatuhan, rahmat, ya grace, kesatuan dengan Tuhan, lalu ada submisif. Sedangkan nilai iptek fokus pada dominasi, menguasai, ada kontrol terhadap alam, mengatasi segala sesuatu, pemisahan atomistik, dan juga objektivitas. Sedangkan nilai ekologis lebih pada penghormatan kepada alam dan manusia serta kehidupan, ada rasa tanggung jawab terhadap alam, hidup sederhana, lalu ada interkonektivitas segala sesuatu dalam alam semesta, dan juga ada jiwa atau nilai belas kasih. Nah, ini hal-hal yang mendasar ya dalam perbandingan ada antara religius, iptek, dan ekologis. Oke, yang berikut, humanisme ekologi Solimowski itu adalah sebuah imperatif etis untuk masyarakat industri. Ya, zaman masyarakat industri itu adalah zaman pengerusakan. Nah, di sini kita di sini bukan untuk menguasai dan mengeksploitasi, melainkan untuk mempertahankan dan mentransformasikan secara kreatif pikiran, kesadaran, sikap, dan tindakan kita untuk meneruskan api obor evolusi. Yang kedua, dunia dipahami sebagai suatu tempat perlindungan. Kita manusia itu anggota dari habitat-habitat. Habitat ini adalah tempat di mana kita ibarat burung-burung tinggal untuk sementara waktu. Ya, tempat perlindungan di mana orang seperti burung-burung yang langka perlu dilanggengkan. Habitat juga adalah tempat-tempat suci di dalam kepekaan religius, tempat-tempat di mana kita kagum akan dunia, tapi kita juga adalah imam-imam tempat suci itu, dan kita harus mempertahankan kesuciannya dan meningkatkan spiritualitasnya. Yang ketiga, pengetahuan dipahami sebagai suatu perantara antara kita manusia dengan daya-daya kreatif evolusi, bukan sebagai seperangkat alat yang kejam untuk mengatomisasi alam dan kosmos, melainkan peralatan yang semakin halus untuk membantu kita mempertahankan keseimbangan spiritual dan fisik kita, dan memampukan kita untuk membiasakan diri pada transformasi evolusi kreatif dan diri kita sendiri. Lalu ini melawan supremasi rasionalitas atas nilai-nilai, melawan paham antroposentrisme, ya, di mana manusia adalah pusat dalam alam semesta, lalu berusaha untuk menyejajarkan manusia dengan ekologi alam, lalu kita diharapkan berubah dari manusia arogan menuju manusia ekologis, sehingga kita akhirnya menjadi pribadi atau persona yang ekologis. Sebagai catatan penutup untuk materi saya, filsafat ekologi, Solimowski ditujukan dan diorientasikan kepada realitas kebudayaan masyarakat industri dunia dewasa ini.
Lalu dia berikhtiar melakukan upaya ideologis filosofis untuk memperbaiki masyarakat industri yang telah hancur dan rusak akibat ulah masyarakat manusia dalam berbagai aktivitas industri yang berdampak negatif pada kerusakan kawasan ekologi alam. Solimowski mengidealkan suatu model masyarakat industri yang berorientasi ekologis, mencita-citakan sebuah struktur budaya masyarakat industri baru yang berwawasan ekologis. Masyarakat industri itu bukan didasarkan pada suatu struktur masyarakat yang berorientasi mesin teknologis instrumental, melainkan suatu masyarakat industri yang menghayati hidup dalam relasi harmonis dengan realitas ekologi berdasarkan nilai-nilai. Ini merupakan orientasi tertinggi cita-cita dan idealisme filsafat humanisme ekologis Skolimowski bagi peradaban masyarakat industri di era masa kini, yang menggariskan dimensi-dimensi filosofis yang perlu dijadikan sebagai sarana bagi usaha perbaikan kondisi masyarakat industri, sehingga dengan demikian bisa terwujud suatu kehidupan ekologi yang ideal. Pemikiran Skolimowski membidik rasionalitas transfisik kemanusiaan setiap persona manusia, mengarah kepada aspek rohani atau spirit manusia yang mencakup kesadaran, pikiran, kepekaan, dan perasaan yang melekat erat pada setiap persona manusia dalam berinteraksi dengan others atau yang lain dalam tatanan semesta. Dimensi-dimensi manusia seperti pikiran dan kesadaran merupakan hal-hal yang berkaitan dengan aspek spiritual religius sebagai lokus nilai utama yang menentukan karakter moral manusia sebagai makhluk berkesadaran yang mampu bertanggung jawab dalam realitas ekologis itu sendiri. Baik, ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam menulis makalah atau materi pada sore hari ini. Beberapa tulisan yang semuanya memang berkaitan dengan Solimowski. Terima kasih. Selamat sore. Oh, terima kasih sekali Bapak Fios Frederick. Sangat luar biasa sekali, sangat komprehensif menjelaskan terkait pemikiran Skolimowski tentang ekologi ini, terutama hubungan manusia dengan alam. Selanjutnya untuk lebih jauh lagi, lebih jelas lagi bagaimana pemikiran Skolimowski dalam melihat alam atau melihat ekologi sekitar, maka kita persilahkan narasumber kedua kita yaitu Pak Budi Munawar Rahman untuk menyampaikan pemantiknya. Dipersilahkan Pak Budi. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Fios yang sudah memberikan kita pencerahan sore ini dengan suatu perspektif filsafat ekologi dari Hendrik Skolimowski. Ini orang mana ini, Pak? Orang Polandia, tapi di Amerika. Namanya dari Eropa Timur ya. Nah, seperti biasa tugas saya tidak akan memberi materi tentang Skolimowski. Saya sendiri sebenarnya banyak belajar tadi dari Pak Fios. Walaupun tadi saya agak cemas juga karena tiba-tiba listrik di rumah mati dan saya nggak bisa mendengar mungkin sepertiga atau sepertiga lah dari uraiannya Pak Fios, tapi di banyak bagian belakang saya mengikutinya.